Pokoknya gitu. Sudah demam itu minum Panadol. Saya tuh nggak pernah mau ngeyel dari itu, nggak pernah. Tapi harus nurut. Kemudian dokter minta stop obat. Lu jangan stop. Saya tetap stop obat terus dikasih anti mual. Saya bilang lapisin perut itu cari enzim. Saya suruhan driver seluruh apotek cari enzim mielnya. Enzim itu air yang membantu pencernaan. Susah sekali seluruh apotek cari apapun yang pakai SIM. Enzim flex, enzim pot, enzim flex tak tulisin banyak Zepatim. Akhirnya dapat Zepatim. Nah, malam kita minum Zepatim, obatnya ganti. Enggak ngeyel, enggak minum obat. Langsung enak, damai, tidurnya. Begitu tidurnya, besok pagi. Yang Bapak rasakan itu, waktu itu badannya tuh panas semua atau gimana? Atau cuma dada atau gimana? Menggigil. Rino pusing. Berarti mirip kayak demam berdarah ya Pak? Kayak Bapak pernah kena demam berdarah nggak? Zaman dulu enggak pernah. Nah, saya curiga demam berdarah, terus dokternya juga curiga tipes. Oh, iya. Jadi dua-dua dites, demam berdarah, tipes dites juga. Nah, tapi enggak, tipesnya juga enggak, karena kan siklus. Setiap sore malam enggak enak, pagi waras, kemelinti kalau pagi. Ya. Nah terus Bapak menggigil, akhirnya rumah sakit nggak bisa. Waduh, ini kalau dari dengar cerita Pak Tung ini, saya bisa membayangkan betapa tidak siapnya rumah sakit di Indonesia untuk penanganan COVID ini ya. Ya, pokoknya kamu belum confirm COVID. Dulunya belum confirm COVID 95%. Waduh. Wow, tambah mual lagi kena obatnya. Nah itu, saya sampai waktu itu nyerah. Aku bawa rumah sakit wes. Aku bawa rumah sakit wes. Gak enak. Tapi begitu nggak minum obatnya, terus saya minum enzim sambil makan, minum Panadol, tidurnya. Besok dokternya obatmu tak kurangi, diganti dari kloroquine jadi Hyloquine. Ini ada artikelnya. Hyloquine plus asitromisin, 6 orang dicoba, 6 orang 100% sembuh. Tapi cuma 6 orang doang. Yes, nurut, saya bilang gitu. Pokoknya kemarin sudah mau nyerah, pokoknya aku nggak mau minum obat. Nah, nurut karena kena bahwa Hyloquine tambah asitromisin 6 sembuh 6, saya ikut. Tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, kan harus tes lagi. Tapi yang hasil swabnya belum keluar. Tes paru-paru lagi, foto paru-paru torak, sama tes darah 99% batu. Dan ini cytokine storm. Maksudnya cytokine storm itu jadi paru-paru mendadak jadi putih. Betul. Jadi tadinya sekarang kanan kiri putih semua. Cytokine storm. Dokternya sudah panik, nggak bisa, harus masuk. Ferritin, CRP meletup, dan karuan normal 0 sampai 6, saya 46. Terus white blood cell apa jadi pemburu. Bilang nggak bisa, harus masuk rumah sakit. Siap, saya bilang pokoknya siap masuk rumah sakit. Terus ini pas kebetulan ada, saya masuk wes pokok bodoh. Terus rezeki saya ada, ya wes masuk. Nah, tanggal 30 masuk malam. 30 malam menggigil. 18 sampai 30, 12 hari itu menderita Pak. Menderita setiap sore. Wow. Dan Pak Tung masih nggak yakin kalau itu COVID selama 12 hari. Pagi segera masih bisa bernafas. Oh, gitu ya. Simptomnya itu sore aja. Demam, menggigil, pusing, linu-linu. Nah, saya tetap bisa bernapas karena pakai pernapasan Wim Hof. Nah, ini boleh diceritain Pak. Ini yang banyak orang kepingin belajar pernapasan Wim Hof itu, mumpung kita lagi live ini. Wah, ini sudah naik Pak, hampir 1.000 orang ini yang nonton. Pak Tung bisa nge-blessing orang pernapasan Wim Hof ini diajarkan secara singkat. Nanti lengkapnya nonton YouTube-nya sendiri kan gitu. Boleh diajarkan. Siap. Cari namanya guided Wim Hof breathing method. Wim Hof method breathing. Guided. Terus kemudian Wim Hof method breathing. Itu ada tekniknya. Sebenarnya jurusnya cuma sederhana. Satu jurusnya itu adalah 3x30. Gitu. 3x30 caranya gimana? Sedot itu pakai hidung, pakai mulut juga boleh. Perutnya membesar, dadanya membesar.
perutnya pong, sampai perutnya membesar. Sedotnya biasanya katanya dia suruh rileks, tapi saya sedotnya juga polgas. Sedotnya hidung, mulut boleh sampai perutnya membesar, dadanya membesar. Setelah pol, hidupnya sekeras mungkin. Pakai mulut sampai perutnya kecil. Terus tanpa jeda langsung sedot. Itu boleh sambil tidur, boleh sambil duduk, tapi tidak boleh sambil renang pada waktu sedot. Kemudian nahannya di dalam air dangkal pun ada yang mati 4, tidak boleh. Sambil nyetir juga tidak boleh kan? Gitu ya. Nah, ya itu 30 kali ya. Nah kalau yang guided itu sudah ada sedot, dia sudah ada videonya, sudah gampang sekali. Nah pada waktu saya sedot tanpa jeda sama sekali 30 kali, yang ke 30 kali tembus separuh, ya. tahan sekuatnya. Nah biasanya saya pertama ya 1 menit bisa. Nah, setelah tahan, setelah nggak tahan, sudah nggak tahan. Ini namanya hipoksia. Kalau tadi namanya hiperventilasi, jadi oksigennya banyak. Yang kedua, yang separuh tahan, itu membuat CO2 kita naik. Nah, ternyata O2 itu bisa masuk ke sel-sel tubuh kita, masuk ke darah, masuk seluruh sel-sel tubuh kita. Itu apabila ada O2 dan ada CO2. CO2-nya neken O2, dilihat O2-nya masuk. Nah, begitu saya tahan napas, itu hipoksia. Hipoksia itu jadi kurang oksigen, jadi CO-nya mulai masuk, ada O yang ada ditanam sama CO-nya. Terus ketika nggak tahan, suruh nambah, hitung. Kalau bisa tambahin 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terus tarik napas langsung. Perutnya membesar, dadanya membesar, tahan. Tahan 15 detik. Tahan, nah ini ada O2, ada CO2-nya. Nah ini O2-nya ditekan masuk sama CO2-nya masuk ke sel-sel tubuh kita. Udah setelah 15 detik, baru hembus. Lagi. Buat semaksimal mungkin sampai perutnya besar, dadanya besar, hembusnya tiup. Sedot paling hidung mulut boleh. Hembusnya paling mulut, kakinya balon. Selama 30 kali, yang 30 kali lagi tarik napas semuanya. Waktu hembus. Separuh, tahan lagi. Tahan sampai sekuatnya. Lah biasanya saya kedua itu bisa 1,5 menit, 2 menit sudah bisa. Tahan. Ya. Kemudian setelah Anda tahan lagi, itu kalau bisa ditambahin 10 detik. Kadang agak geli-geli ini. Itu tekniknya supaya tahan juga Anda rileks gitu ya. Bayangkan peredaran darahnya naik. Kalau saya sering bayangkan sinar penyembuhan masuk dari saya ke seluruh tubuh, membersihkan virus-virus pergi, kemudian muter lagi, putaran sinar-sinarnya masuk ke sini, jadi rileks, jadi damai. Terus kemudian setelah nggak tahan, lagi sampai agak gelagapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru tarik apa namanya? Tarik panjang-panjang, perut besar, dada besar, tahan lagi. 15 detik. Setelah tahan 15 detik, baru besar. Lagi. Nah, begitu napas seperti ini, setelah ketiga, Anda hembusnya tahan. Nah ini yang luar biasa. Luar biasanya apa? Misalnya Pak Chandra ini pada waktu sebelum melakukan ini, Anda push up. Ya. 20 kali. Setelah 20 sudah kuat. Langsung pernapasan ini, yang sampai ketiga 3 kali 30, yang ke-30 pada waktu sedot terakhir. Terus hembuskan separuh. Tahan, push up lah. 2 kali lipat lebih kuat. Seketika. Langsung, seketika. Nah, setelah itu kan hembus separuh kemudian tahan toh. Kalau mau push up itu jadi lebih kuat. Kemudian biasanya saya bisa 2,5 menit. Ya. Terus kemudian tahan. Mungkin sudah nggak tahan, tambahin 10 detik lagi deh. Tambah yang rileks. Ya. Oke. Terus kemudian hembuskan. Terus kemudian napas seperti biasa. Kemudian ya. Keren. Nah, Wim Hof itu juara dunia dan dia dibuktikan loh ya. Jadi dia dibuktikan bahwa
dia sekali tarik napas begitu, ya latihan seperti ini, terus ini satu sepanjang kolam, sepanjang lapangan sepak bola dia tanpa bernapas, rekor dunia dia. Wih, sampai kuatnya kayak gitu. Dan dia dicelup es, badannya panas terus, dicelup es batu 1 jam 40 menit. Dia pemegang 26 rekor dunia. Guinness Book of Record daya tahan tubuh. Termasuk dia orang yang disuntik virus bakteri paling banyak dan tidak apa-apa. Wih, gila. Terus kemudian dia bilang, I can teach people. Kan orang bilang, oh kamu orang berkecualian. Tidak, saya bisa latih orang. Dia ngelatih 12 orang yang mau disuntik virus dan bakteri, dilatih bernapas sama dilatih mandi es dingin. Hari keempat sudah naik Gunung Colorado minus 10 derajat dengan cuma celana pendek. Terus kemudian disuntik sama bakteri, tidak ada yang sama sekali yang panas. Oke. Ini naik ke Kilimanjaro 29 jam. Orang biasa 10 hari, dia 29 jam. Naik turun langsung pakai satu. Dia naik Himalaya sampai ke ke 7.000 meter dead zone pakai celana pendek doang. Maraton tanpa sepatu, pakai kaki telanjang, pakai celana pendek doang, di salju 42 kilo. Gila. Dia cuma dingin-dingin, kalau panas bisa nggak? Oke. Dia lari maraton di gurun mulai jam 10 siang sampai jam 5 sore, itu 42 kilo, pakai celana pendek, pakai sepatu, tapi tidak pakai baju, tanpa makan, tanpa minum sama sekali, 42 kilo. Bukan manusia, Pak Tung. Bukan manusia itu. Oke, ini menarik sekali. Saya mau tanya Pak Tung, setelah Pak Tung diputuskan COVID dan masuk rumah sakit, nah ini kan tadi saya membaca Instagramnya Pak Tung dan saya di WA sama Pak Tung. Bagaimana perasaan Bu Yani, perasaan anak-anak mendengarkan Pak Tung positif COVID? Saya terharu Pak, saya terharu. Itu sampai saya itu berbakti sama orang tua. Doa saya, anak-anak saya juga berbakti sama saya, sama mamanya juga. Pada waktu saya diputus masuk rumah sakit, anak saya nangis. Biarin saya enggak. Saya bisa ngerti. Itu broken my heart itu, waduh. Dan begitu saya sampai di rumah sakit, ya Papa, aku sudah doa sama Tuhan. Sudah doa Tuhan, sudah dikabulkan Pak. Bahwa Papa panjang umur, aku yang mati duluan Pak. Wah, itu saya nangis. Aduh, saya nangis itu. Terus istri saya kan juga sama. Jadi kurangi Tuhan, kurangi umur saya, kasihkan suami saya. Adik saya sama, adik saya yang paling kecil. Oh, kamu besok demam hilang kok. Tak tukar sama nyawaku. Itu saya nangis, baca seperti itu nangis. Aduh. Tapi saya nangis, kemudian saya marahin mereka. Doa itu pakai positif dan positif banget. Oke. Jangan doa begitu, apalagi anak saya. Semua orang tua pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya, lebih panjang umur, lebih sehat, lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia, keluarganya lebih harmonis. Harus pakai dan. Oke. Yang oke, istri saya oke, adik saya oke, saya lega gitu ya. Tapi pada waktu krisis tanggal 31 jam 9 saya tidak bisa tidur, napasnya mulai ngekik. Wah, terus mulai panik. Karena demam, terus napasnya nggak enak, mulai panik. Sama dokter, masker oksigen. Saya pakai masker oksigen, pakai pernapasan Wim Hof sebentar, pakai masker oksigen, rasanya plong, enak banget. Tak buka, saya buka, jam 3 pagi, menggigil lagi. Waduh, menggigil lagi, tidak bisa berapa lagi, panik. Mau ngambil susternya, dikasih Panadol lagi, terus kemudian dikasih masker oksigen lagi. Masker oksigen lagi, nah ini yang menarik. Jam 4 saya karena baca artikelnya Ibu Monik yang kena COVID, saya ikut-ikutan VCO. Itu saya dikirimin sama Pak Kuswiyoto, Direktur Utama Pegadaian. Saya kan dalam melakukan bisnis coach untuk Pegadaian, bayar miliar-miliaran saya dan sukses meledak luar biasa. Jadi terpilih BCO 10,6 juta jadi naik 13,8 juta, jadi luar biasa. Profit juga naik ratusan miliar, jadi luar biasa. Nah, dia sayang sama saya, dikirim di VCO, saya baca artikel, jam 4 saya minum 2 sendok. Itu jam 6.30 saya sudah terbelakang. Tapi sebelumnya pada waktu saya demam karu-karuan seperti itu, terus kemudian jam 5.30 saya diambil darahnya. Diambil darahnya, cek, itu tidak berhasil, tidak keluar darahnya sama sekali. Jadi
dicoblos tangan nggak berhasil, terus cepat ini dua nggak berhasil, coblos yang di sini sampai hitam-hitam nggak berhasil, coblos kanan kiri nggak berhasil. Ini dia bilang, kamu kurang minum. Loh, ini saya nggak minum. Loh, kok nggak minum tuh gimana? Loh, kan sudah diinfus. Ya harus minum. Kan pekok tenang. Nah, saya minum. Dan saya kemana-mana air Milagros ini yang menyelamatkan saya juga kali. Tapi dalam kondisi saya demam seperti itu, langsung saya minum satu glek atau begini. Begitu saya minum satu glek itu, langsung menggigil lagi. Waduh. Karena air biasa, langsung menggigil. Terus kemudian, menggigil. Dikasih Panadol, ya saya minum lagi. Saya campurin air hangat. Jadi saya minum pagi itu 1,5 liter total. Terus pagi itu jam 6.30 kotornya, airnya, keluar minyak kuning-kuning. Memang masuk akal. Jadi kotoran itu ada yang larut air, tapi ada yang tidak larut air, butuh minyak. Dan ternyata artikel PCO itu membunuh bakteri juga, membunuh virus juga. Nah terus, enak 10 saya minum 125 cc saya minum langsung setengah botol. Itu jam setengah botol langsung ya nih. Jam 12 sampai jam hari itu saya minum 3,5 liter air hangat. Jam 12 siang sampai jam 6 sore itu saya keluar ke belakang 7 kali sampai tidak bisa tahan. Kalau mau ngomong yang kasar tuh sampai keluar di celana gitu ya. Tapi rasanya sendiri. Mentret. Air sama minyak warnanya kuning-kuning, surut. Tapi perasaan bersih, belum seger, enak banget. Memang jam yang itu tanggal 1 April itu saya disuntik, bukan diinfus Actemra. Actemra ini jadi obat anti rematik, juga suruh tanda tangan dulu, if something happen, harus tanggung jawab sendiri, karena obat rematik, obat anti infeksi. Tapi saya baca kalau obat ini memang tokcer luar biasa, menurunkan inflamasi. Nah, cuman saya sebelum disuntik, sebelum diinfus itu, saya sudah gembira, sudah seger waras. Karena jam 9 saya ditelepon Pak Edi Syariat Maja, gara-gara istri saya, pagi itu kan saya kasih pesan terakhir. Waduh, saya bilang, saya bukan negatif, Maming. Kalau pesan-pesan sama anak, dari kecil sudah saya bisiin terus. Naik gunung aja saya suratin. Begitu naik di atas gunung baru boleh buka. Anak saya turun gunung, thank you Bapak, sebabnya memberikan kencang. Tapi Bapak, sebabnya ya isinya itu lagi. Saya bilang, iya nak, itu kalau Papa tinggal 5 menit pesan Papa itu. Jadi anak-anak saya juga tak pesenin, tak bisiin tiap malam apa yang harus disiapin if something happen. Cuma langkah detailnya kan nggak ngerti. Jadi saya bilang nanti saya meninggal, saya cuma ngomong terakhir, ngomong negatif terakhir sama kamu, supaya jelas langkahnya. Saya minta dibakar, taruh di Delingan di Solo terlebih dahulu dekat papa saya. Tunggu kalau kamu meninggal, ya baru dibakar, nanti baru di ini. Terus tapi kalau kamu menikah sama orang lain, ya itu hak suami berikutnya. Dan kalau anak-anak nanti sukses membuat kota, nanti papa abunya ditaruh di atas boleh. Tapi kalau tidak sukses buat kota, saya nanti dilapu. Kalau istri saya, kamu menikah lagi, ya wis kamu sama suamimu yang terakhir, nggak bisa sama saya. Tapi kalau kamu tidak menikah lagi, ya bakar baru sama saya, dicampur jadi satu. Kalau anak-anak sukses buat satu yang namanya kota, ya taruh di atas, masih ada Raja Wali, ada buminya, ya saya taruh di dalam buminya, di situ di tugunya boleh. Tapi kalau enggak, sudah dilabuh di air, di laut saja. Nah, saya WhatsApp itu istri saya nangis karu-karuan. Terus semua ditelepon. Pasti. Semua ditelepon. Pak Teguh ini atau telepon, Pak Jendri Adi ditelepon. Semua ditelepon. Yang kepala rumah sakit Sulianti Saroso diteleponin, kepala rumah sakit yang RSPAD diteleponin, semuanya diteleponin. Terus, nah Pak Edi Syariat yang punya SCTV, telepon saya pagi. Pak Tung, kamu itu loh ya, firman Tuhan, nah dikasih firman Tuhan, dikirimin, disuruh diomongin, dan ngomongnya itu, nanti kamu ngomong negatif ya, didengar setan, diiyain loh. Cuma terakhir ngomong, sebenarnya saya tidak kepengen negatif. Ya,
kita doa sekarang, cabut ya. Ya, cabut, oke Tuhan, cabut itu enggak gini. Mulai sekarang hati yang gembira ya. Oke, langsung saya sejak saat itu nyanyi, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Semua tak nyanyiin. Itu Pak Jendriyadi video call saya nyanyiin. Pak Tankian saya nyanyiin. Pak Ter saya nyanyiin. Pak Chandra Putra Negara saya nyanyiin. Pak Dahlan Iskan tanya-tanya. Saya tak nyanyiin juga. Semua orang tanya. Saya tak nyanyi. Joget-joget itu seru. Ini pasti yang paling cerdas yang pernah saya tahu. Ini mesti sembuh cepat ini. Ya. Ternyata itu rahasianya ya Pak Tung ya. Jadi itu luar. Sebelumnya Pak Tung, ya namanya orang lagi kena masalah, kondisi badan lagi nggak enak, paru-paru lagi sesak, semuanya serba lupa gitu. Jadi kita kelas kayak Pak Tung yang motivator internasional pun bisa sampai sedikit kehilangan harapan gitu kan Pak Tung. Nah, bayangkan semua teman-teman menguatkan Pak Tung kan. Banyak pos saya tahun lalu, betul, tahun lalu kan saya kena demam berdarah Pak Tung. Pak Tung kan ngomong di Instagram saya, sembuh. Saya pun juga balas Pak Tung, sembuh wes. Bulannya kurang lebih sama Pak Tung. Waduh, namanya juga badan sakit semua, kita juga ngerti gitu Pak Tung. Luar biasa. Jadi gini Pak Tung, mungkin ya ini thank you banget ya Pak Tung sudah mau meluangkan waktu, ribuan orang follower kita yang bisa mendengarkan kisah inspirasi ini. Mungkin juga kalau ada rekan media yang bisa menulis percakapan kita ini bisa menjadi sebuah harapan bagi teman-teman yang saat ini sedang menderita COVID atau sedang PDP, pasien dalam pengawasan atau sedang OTP. Jadi mungkin pesan Pak Tung ini bisa memberikan harapan bagi mereka. Gitu ya Pak Tung ya kira-kira. Ya. Saya senang sekali. Jadi saya mau share lagi boleh nggak? Boleh, silakan Pak Tung, silakan. Bebas. Jadi ada 4 jurus saya yang saya lakukan untuk survive. Itu saya baca bukunya Viktor Frankl, namanya Man's Search for Meaning. Jadi Viktor Frankl itu adalah tahanan camp Nazi, ditelanjangi, kasih makan cuma sedikit doang, antri di gas. Di sini nomornya tidak pernah dipanggil namanya, panggil nomor 72561. Nah, itu ternyata dia ngawasin orang-orang yang panjang umur tuh yang mana sih? Sama-sama digebukin kok, yang ini mati, yang ini enggak. Sama-sama gini, lah ini yang mati kok, yang ini bunuh diri. Langsung lari ke tempat pagar yang ada setrumnya. Apa? Ternyata orang-orang yang panjang umur, satu, mereka punya impian dan punya harapan. Ya, catat itu guys, di bawah guys. Punya impian dan harapan itu. Pak Budi Karya itu masuk dalam kondisi koma 5 hari. Paru-parunya sudah seperti kata sandblas. Dia kena COVID plus apa? Asma, plus sakit jantung, plus kena tipes. Waduh, komplikasi itu Pak. Komplikasi nggak karuan, makanya koma. Nah, tapi di dalam koma itu bisa melindur, geleming. Itu dikerjakan ya, itu dikerjakan. Jangan sudah dikerjakan belum? Jadi ternyata Pak Budi Karya itu tuh masih punya kerjaan yang belum selesai. Jadi dia tanggung jawab yang luar biasa. Ya, yang saya ikutin. Saya kan nulis trilogi buku yang namanya Work Less and More. Bisnis sudah selesai, sudah launching. Yang namanya Revolution itu sudah finishing, tinggal selesaikan. Happiness Revolution belum ditulis sama sekali. Saya bilang saya harus selesai. Terus kemudian saya pengen sama keluarga besar, istri saya pergi ke Tawangmangu, naik kuda lagi ke Grojogan Sewu, makan sate ayam lagi, sate kelinci lagi. Saya bayangkan saya kabarin mertua saya, ngajarin istri saya, adik ipar saya, ayo kita sini ya. Oh siap kok, siap. Nah terus saya kepengen sama keluarga saya juga, keluarga besar saya, jalan-jalan entah ke Tawangmangu, entah balik lagi pergi ke Bali, zaman dulu ke Sanur, pengen ngulangi lagi dengan seluruh tim keluarga. Nah saya bayangkan itu juga. Terus kemudian keluarga saya video call anak saya yang perempuan, saya bilang enggak, saya masih harus jagain anak saya perempuan. Saya masih harus jaga yang paling masih punya harapan ya Pak Tung ya, impian dan harapan ya Pak Tung. Satu, yang kedua dablek. Jadi ternyata orang-orang yang digebukin, yang berkelosa mati duluan daripada yang cuek. Oh, itu rupanya ya.
misalnya ya. Jadi saya putuskan saya juga ndablek, tak jalani masa bodoh yang dicoblos sampai wah bengkak melentong kanan kiri semuanya pas gak keluar itu. Yo lanjut tak minum lagi 1 jam lagi ambil lagi anjing dan untuk tes gas darah itu sampai ke dalam itu sakit kayak sampai kena tulang sakitnya kejang-kejang. Saya bilang lanjut tidak keluar pindahan kiri dapat semuanya itu. Yang ketiga adalah yang gembira, yang bawaannya ceria. Nah caranya gimana? Tadi saya nyanyi-nyanyi dan nyanyinya dengan senyum-senyum, dengan nada yang lantang, teriak berani, terus nonton Cak Lontong, nonton Cici, nonton lomba-lomba lawak, videonya wes. Pokoknya yang lucu-lucu ya Pak Tung ya, yang lucu-lucu, cari yang gembira gitu ya. Tutup total TV, tutup total WhatsApp group. Hanya komunikasi yang ngobrol ini. Karena WhatsApp group itu selalu ada setan demit. Pasti. Jadi merasa wah, dan ngirimnya ceritanya detail. Si ini matinya gini. Apalagi di grup pusing gitu. 12 dokter. Jadi temennya dokter meninggal diceritakan dengan detail. Si ini meninggal diceritakan. Dan prosesnya detail itu cerita. Ini sehat gini. Saya baca tuh mual. Selalu ada yang merasa sok berjasa, padahal yang namanya berita negatif selalu ada di WA yang lain. Begitu WA ini belum ada, langsung di WA kok tenan orang-orang itu. Terutama WA-nya ibu-ibu arisan ini kayaknya ya. Yes. Selalu ada yang sok, wah si ini mati, si itu mati. Gue sok. Saya bilang, setuju Pak Tung. sampai saya ngomong, Anda tahu saya sakit. Apakah berita-berita ini menyenangkan untuk orang yang sakit? Saya off dulu ya. Sorry ya, friends. Saya off ini semua tidak saya buka sama sekali. Karena selalu ada nyelenting, selalu ada. Terus tidak usah dibuka sama sekali. Grup-grup itu tidak usah dibuka sama sekali. TV off total. Fokus nonton yang happy, ngakak-ngakak. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata sama-sama bukit, sama-sama sakit. Yang bantu orang lain lebih panjang umur. Oh, sesama orang sakit membantu orang lain panjang umur. Nah, saya putuskan saya membantu orang lain. Makanya saya sama kawan-kawan saya organize untuk membuat hand sanitizer bagikan gratis, 300 bagi gratis. Rumah sakit ini saya kirimin. Aduh, saya nonton mereka tidak pakai APD dalam arti sampai pakai kantong kresek kuning di sepatunya, lehernya sini dilapisin kantong kresek. Aduh, sampai saya nangis nonton itu. Aduh, saya apa bisa kirim aparat medis saya hajar deh, vokasi deh. Terus kemudian dengan teman-teman para pembicara kita buat e-learning 100% kita sudah kita. Luar biasa Pak Tung, luar biasa. Makanya Pak Tung juga, Pak Tung saya lihat juga berbagi, itulah mungkin sebuah amal Pak.